Mari kita bersolawat terlebih dahulu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Dengan siapa, dari mana? Dengan hamba Allah dari Bangil, Jawa Timur. Silahkan bisa bertanya langsung kepada Buya. Afwan Buya, kami ingin bertanya, apakah boleh Buya jika ada seseorang sudah melakukan istikharah dan sudah dapat jawaban, namun dia mengambil keputusan yang bisa dibilang berlawanan dengan hasil istikharahnya, karena menurut dia keputusan yang diambil itu lebih baik untuknya. Syukron Buya, itu saja. Baik, istikharah, tapi dia tidak mengikutinya. Ya begitu kan? Dia Tidak mengambil keputusan istikharahnya itu, Buya, akan tapi mengambil keinginan yang lain gitu, Buya. Karena mungkin dipandang lebih baik. Jadi begini, yang pertama, cara beristikharah itu adalah melakukan sholat 2 rakaat, kita petunjuk kepada Allah. Antara kita melakukan, tidak melakukan, meminang, tidak meminang, melanjutkan, tidak melanjutkan. Nah, kalau Anda melakukan istikharah, tidak ada petunjuk, tidak ada tanda-tanda, tidak ada mimpi, tidak ada yang apapun, maka memang istikharah tidak harus kita bermimpi. Atau ada petunjuk yang jelas, tidak. Yang penting Anda saat ada bimbang antara melangkah dan tidak, antara maju dan tidak, Anda melakukan istikharah. Setelah Anda melakukan istikharah, sudah Anda belajar menjalankan sunnah Nabi. Jadi Anda tinggal melanjutkan yang jelas, itu halal yang akan Anda lakukan. Tinggal, misalnya mohon maaf, melamar. Seorang laki-laki melamar seorang gadis. Istikharahnya adalah bukan pilihannya antara gadis A sampai gadis B, tidak. Gadisnya satu, tapi antara aku melamar, tidak melamar. Kemudian dia melakukan istikharah, kemudian esok paginya dia pergi. Nah, pergi melamar itu nanti, dia di dalam naungan istikharah. Sehingga, kalaupun dia baik akan dimudahkan, kalau tidak akan dijaga oleh Allah. Maka istikharah tidak harus melihat tanda-tanda. Nah, di saat tidak melihat tanda-tanda seperti itu. Akan tapi di saat tidak melihat tanda-tanda, waktu istikharah, aku akan menikah dengan dia, misalnya hatiku tenang, aku melihat sesuatu para ulama dan sebagainya, maka hendaknya dipatuhi istikharah. Nah, jangan sampai kita melanggar istikharah kita. Nah, ini melanggar istikharah kita, padahal ada gambaran-gambar kebaikan, lalu kita memilih sesuatu yang kita sendiri tidak sesuai. Atau ada tanda-tanda ketidakbaikan, masih saja kita melanggarnya. Atau ada tanda-tanda baik, kita tidak melakukannya, nggak boleh. Maka istikharah itu menyerahkan pada Allah, tapi ingat ada dua macam. Kadang ada tanda-tanda, kadang tidak. Yang tidak ada tanda-tanda, nggak usah mikirin Anda. Yang penting Anda jalani, maka kalau itu aman, baik, tentu akan Allah mudahkan, kalau tidak akan Allah hentikan. So doanya Allah, karena hadal amru khairun li dini wa ma'ashi wa akabi Amerika begitu. Ya Allah, kalau ini baik untukku di dunia dan di akhiratku. Akhirnya itu. Bukan pastikan, ya Allah aku dengan ini, oh enggak. Jika ini baik untuk duniaku dan akhiratku, maka memudahkanlah untukku. Ya, lakukanlah. Kalau memang nanti akan dimudahkan, berarti diridhoi Allah. Kalau tidak seperti itu. Nah, kalau ada tanda-tanda harus mengikuti tanda-tanda. Karena kalau tidak mengikuti tanda-tanda, berarti ya ini bukan istikharah ya. Nggak mau ikut aturan Allah, petunjuk dari Allah, dong. Bahaya itu. Maka kalau sudah istikharah, jika ada tanda-tanda, ikut istikharahnya. Jika tidak ada tanda-tanda, jalanilah sesuai dengan rencana yang sudah Anda siapkan. Setelah itu apa? Disitulah kaidah istikharah, insya Allah Anda tidak akan salah, tidak akan terjerumus. Nah, dan istikharah penting. Dan istikharah yang syar'i ya, istikharah syar'i melakukan sholat 2 rakaat, bukan dengan pembakwaan dengan macam-macam istikharah. Dan istikharah adalah diajarkan Nabi SAW, sholat 2 rakaat, kemudian wamil warudu, sholat 2 rakaat, mendengarkan kata mohon Allah, ini astagfirullah. Nah, aku minta kepadamu ya Allah petunjuk, ya. Kemudian doanya Allah matanya Allah kana hadzal amru khairun li dini wa ashi wa aqida faqturuni. Kana hadzal amru khairun li dini wa ashi wa aqida fasrifu anni. Ya Allah, kalau ini baik untukku. Nah, ini harus berani ngomong gitu. Baik untukku, mudahkanlah. Kalau dia calon baik untukku, mudahkan. Kalau enggak baik, jauhkan. Harus berani ngomong gitu. Nah, ini setiap orang ngatur, ya Allah, kalau senang dulu, ya Allah, kalau memang dia baik untuk mudahkan itu, ya Allah. Kalau tidak baik untukku, jadikan baik untukku. Nah, ini kan ngatur. Jadi istikharahnya adalah istikharah menyerahkan kepada Allah. Nah, istikharah kita petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita minta petunjuk, di saat ada petunjuk kita patuhi petunjuk tersebut. Seperti inilah, semoga Allah mudahkan kita di dalam menjalani hidup ini
dan semoga memilihkan kita untuk yang terbaik. Bahkan berhimbau setiap hari kita bisa melakukan istighfar, karena setiap hari kita antara maju dan mundur, belanja tidak belanja, beli tidak beli, dan seterusnya. Maka di antara sholat yang hendaknya kita lakukan di malam hari memang witir adalah yang sangat dibutuhkan. Dan sebelumnya adalah sholat sunnah yang lainnya, di antaranya adalah termasuk melakukan sholat sunnah istighfar ini, agar besok langkah kita itu betul, langkah yang diridhoi, langkah yang tidak dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab.